Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juli 2024, yang saya ambil dalam Yunus 2, ya, ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Ya. Jadi sebelum saya membaca firman Tuhan di Yunus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, puji Tuhan, ya, pada hari ini, ya, di Jumat tanggal 22 Juli 2024, saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi saya baca start awal mulanya dari Rabu tanggal 26 Juli 2024, selesai pada hari ini Jumat tanggal 12 Juli 2024. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 17 hari, ya, bukan 17 bulan atau 17 minggu atau 17 tahun, tapi 17 hari, ya. Dan ini adalah satu mujizat yang luar biasa yang saya alami, ya. Jadi kalau hari ini saya baca selesai kitab Kejadian sampai Wahyu, besok saya ulang lagi dari Kejadian, ya, yaitu besok hari Sabtu tanggal 13 saya start lagi dari Kejadian. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, jadi sebelum membaca Alkitab berdoa dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa membaca juga, luangkan waktu, ya, kesempatan. Ya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Jangan disia-siakan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua, khususnya di Yunus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya. Karena Yunus ini disuruh Tuhan untuk ke kota Niniwe, ya, kabarkan firman Tuhan di sana, menyadarkan orang Niniwe. Dia melarikan diri. Dia sewa kapal, dia lari dia. Dia mau menjauhi dirinya dari Tuhan. Marahlah Tuhan itu. Akhirnya orang-orang kapal nakoda, ya, pelurunya buang si Yunus itu ke laut. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh seekor ikan untuk menelan Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam di dasar laut, berputar-putar. Ya. Jadi apabila kalau kita disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan melawan. Tentu ada akibatnya, ada risiko. Ya, saya menjadi hamba Tuhan, ya, Roh Kudus bicara, ya, lewat firman-Nya. Ya, jadi apabila Bapak Ibu saudara-saudara mendengar firman Tuhan, itu Tuhan memilih Bapak Ibu saudara, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Baik di depan mata maupun di YouTube. Ya. Itu Tuhan memilih itu. Ya. Karena firman Tuhan harus disampaikan, tidak boleh didiami. Ya. Di ayat yang kedua katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ya. Jadi ini kata Tuhan, kata Yunus. Dia berseru susah, dia berseru kepada Tuhan di dalam perut ikan, di dalam laut. Ya. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya. Akhirnya Tuhan menjawabnya dia di dunia orang mati. Ya. Pada waktu mau mati Tuhan menjawab, ya, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya, jadi si Yunus ini berteriak di dalam perut ikan.
ya, berteriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan seruan doa. Nah, ini luar biasa juga Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau ada panggilan Tuhan datang kepada kita, lakukan. Saya disuruh Tuhan baca Alkitab setiap hari Bapak Saudara. Ya, dalam sehari bisa 5 jam, bisa juga 6 jam. Ya, baca setiap hari. Ya, sampai tahun 2028. Atur waktu. Ya, pagi sibuk baca siang, siang sibuk baca sore, sore sibuk baca malam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara juga bisa atur waktu. Ya, jangan hanya menerima berkat dari Tuhan. Kasihan itu. Ya, berkat tidak bisa menyelamatkan, harta tidak bisa menyelamatkan, kecuali kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pun yang kasih selamat kita. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6, Yunus 2 ayat yang ke-6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar laut, ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Jadi pada waktu itu ya, Tuhan ya menyelamatkan nyawa Yunus ini dari liang kubur, dari liang kematian di perut ikan 3 hari 3 malam, selama 3 hari. Ya, bersyukurlah ya kepada Maha Pencipta Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang terakhir ya, Yunus 2 ayat yang 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Tuhan berfirman kepada ikan, muntahkanlah Yunus itu ke darat. Ikan nurut dan nurut kepada Tuhan. Jadi ikan ini memuntahkan Yunus di darat. Ya. Tuhan memberi dia kesempatan keluar. Jadi Tuhan kasih kita kesempatan, baik kesempatan pertama maupun kesempatan kedua. Ya. Tidak boleh sampai kesempatan ketiga itu. Ya, bahaya itu. Ya. Karena iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, batas 3 saja. Itu Tuhan itu. Jadi kalau kita sebagai manusia batas 2 saja. Jangan sampai batas 3 itu. Matilah kita. Ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus. Ya. Yang mati hari ketiga, yang mati bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi hari Minggu bangkitlah dia Tuhan Yesus. Ya. Jadi hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat ya, mati hari Jumat. Hari Minggu bangkit. Tujuannya apa? Tujuannya kita semua sebagai domba gembala. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan ya, saya bersyukur bisa baca Alkitab hari ini. Kejadian sampai Wahyu 17 hari selesai baca. Bersyukurlah. Efesus 5 ayat yang ke-20, bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah dan Bapa dalam segala hal. Ya, jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Jumat 12 Juli 2024 di Injil Yunus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.